Halo, selamat datang kembali di channel Nutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi atau formula VLOOKUP atau vertical lookup ya. Oke, sebelum kita mulai, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekarang kita siapkan dulu datanya. Misalnya ID, nama, email. Oke, kita tulis acak aja ya. Doni, Jeffrey, Budi, Andi, Rini, Ani. Emailnya doni@gmail.com, jeffrey@yahoo.com, budi@gmail.com, andi@mail.com, rini@yahoo.com, ani@gmail.com. Oke, kita rapikan tabelnya aja. Oke, anggap saja kita akan mencari email berdasarkan ID ya. Jadi fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara vertikal dari range yang diberikan ya. Jadi untuk menggunakan VLOOKUP, Anda minimal harus mempunyai 2 kolom dari range yang diberikan. Jadi dan VLOOKUP ini hanya akan mengembalikan nilai yang di sebelah kanan ya. Jadi dia tidak bisa mengembalikan data yang di sebelah kiri. Contohnya kita akan mencari apa sih emailnya Andi, sementara kita tahu ID si Andi ini adalah 786. Jadi kita bisa, sebagai contoh, kita tuliskan formulanya di sini ya. Oke, VLOOKUP. Jadi lookup value ini Anda bisa letakkan di sini atau di mana saja ya. Mau di sini juga bisa. Table array. Table array inilah yang table array itu sama dengan range ya, karena range dalam Excel itu sudah pasti akan berupa tabel. Jadi di sini Anda harus untuk VLOOKUP bekerja dengan baik, Anda minimal harus memiliki 2 kolom ya dari range-nya. Oke, jadi di sini langsung tabel 2. Kenapa? Karena tadi saya sudah menggunakan fungsi ini ya, VLOOKUP. Nilai yang dicari, table array-nya, kolom indeksnya. Jadi kolom indeks ini Anda harus hitung dari tabel atau range tadi ya. Jadi misalnya range dari sini, Anda harus hitung 1-nya di sini, 2-nya di sini, 3-nya di sini. Karena kita akan mencari emailnya, maka kita pilih kolom ketiga. Oke. Di sini NE karena kita belum menuliskan kriteria pencarian di sini. Jadi untuk Andi dengan ID 786
Oke, setelah kita inputkan ID-nya, ternyata nilai yang didapat tidak sesuai. Andi ID 786, Andi yang seharusnya emailnya andi@mail.com, ternyata yang ditampilkan adalah ani@gmail.com. Jadi satu hal yang perlu Anda ketahui lagi, ada satu parameter lagi pada formula VLOOKUP, yaitu range lookup. Range lookup ini ada dua opsi, yaitu true approximate match, yang artinya Anda bisa mencari nilai yang cocok sebagian saja, sementara false exact match yang artinya untuk mencari data yang pasti sama dengan apa yang Anda cari ya. Jadi kita coba exact match false, maka email yang ditampilkan sesuai dengan ID-nya. Jadi jika Anda tidak memilih opsi terakhir ini, secara default fungsi ini akan menggunakan opsi true ya. Jadi yang artinya hanya cocok sebagian saja. Tapi jika kita analisa di sini, cocok sebagian 6. Artinya kan seharusnya Budi yang cocok terakhirnya 6 ya. Kemudian Andi, baru Ani. Tapi kenapa Ani yang ditampilkan? Jadi secara default fungsi VLOOKUP jika menggunakan true, maka dia akan mencari dari data yang terkecil ya. Contohnya, kita ambil contoh, kalau kita sort, maka dia akan benar. Tetapi kalau data ini tidak disort, kita coba lagi ya. Fungsi ini akan mencari dari ID yang terkecil. Tadi kita lihat ID yang terkecil, nomor kedua adalah Ani ya. Jadi setelah Doni, partial match-nya cocok kepada Ani, angka 6-nya ini ya. Maka yang ditampilkan Ani. Oke, jadi untuk menggunakan opsi yang pertama true, kolom pertama, kolom yang paling kanan ini, paling kiri ini harus berurut dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, sekian dulu tentang VLOOKUP. Jika ada yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.